Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral ahibba al-ikhwah wal akhwat, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita. Masih kita sama-sama belajar di salah satu pembahasan yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih, yaitu pembahasan terkait dengan masalah pembagian warisan. Pada kajian sebelumnya sudah sempat kita singgung tentang sebab irth, sebab warisan yang kalau di zaman dahulu para ulama menyebutkan ada 3 sebab irth yang disepakati, yaitu an-nikah, sebabnya karena pernikahan. Yang kedua karena rahim, hubungan rahim, hubungan kerabat. Dan yang ketiga disebabkan karena wala, adanya pembebasan budak, yang di zaman kita dikarenakan budak sudah tidak ada, sehingga tidak perlu detail kita sebutkan insyaallah ta'ala. Sehingga kita fokuskan pada 2 sebab yang ada, yaitu sebab pernikahan dan juga sebab al-qarabah, sebab kekerabatan. Jadi kalau ada orang meninggal, dia meninggalkan tarikah, meninggalkan harta, kemudian ada orang mendapatkan warisan, maka dalam agama kita, kenapa orang tersebut mendapatkan warisan? Apa hubungannya dengan mayit? Maka tidak keluar dari 2 sebab. Mungkin karena faktor pernikahan, dia pasangannya, si mayit mungkin suaminya atau istrinya, atau dia punya hubungan kerabat dengan mayit. Punya hubungan kerabat dengan apa? Dengan mayit. Sehingga pada sore hari ini insyaallah ta'ala kita sebutkan tentang siapa ahli waris kita ketika kita meninggal. Jadi ketika kita meninggal, itu siapa sih ahli waris kita? Yang tadi kita sebutkan sebab terjadinya warisan kalau di zaman kita tinggal 2, yaitu apa? Hubungan pernikahan atau hubungan kekerabatan. Sehingga para ulama membagi ahli waris secara global menjadi 2. Ditinjau dari apa? Jenis kelamin. Sehingga kata para ulama, disebutkan di sini oleh Al-Alama Al-Fauzan hafizallahu taala, aqsamul warathah bi'tibaril jins. Macam-macam ahli waris ditinjau dari jenis kelamin. Al-waratha yanqasimuna bi'tibaril jins ila dhukur wa inath. Ahli waris ditinjau dari jenis kelaminnya cuma ada 2, laki-laki atau perempuan. Sekarang kita sebutkan terlebih dahulu yang laki-laki. Al-warithuna minadz-dzukur, ahli waris dari kalangan laki-laki. Jadi kalau kita meninggal, siapa sih ahli waris kita dari kalangan laki-laki?
Ini kalau kita yang meninggal, atau ketika ada orang meninggal, siapa sih ahli warisnya dia dari kalangan laki-laki? Ya. Kalau zaman dahulu sebabnya 3, mungkin bisa pernikahan, yang kedua apa? Kekerabatan, yang ketiga karena proses pemerdekaan budak. Ya, nanti tidak apa-apa kita singgung sedikit. Kata beliau, al-warithuna minadz-dzukur asyarah. Secara global, ketika ada orang meninggal, maka ada 10 jenis ahli waris dari kalangan laki-laki. Ya. Jadi kalau ada 10 jenis laki-laki ini, kita masukkan ke dalam kelompok ahli waris. Ya, jadi ilmu waris itu, ilmu faraid itu, ya dasarnya ilmun yu'rafu bihi man yarith wa man la yarith. Ilmu yang dengan ilmu ini seorang bisa membedakan ketika orang meninggal mana ahli warisnya, mana yang bukan. Jadi ketika ada orang meninggal, ya kemudian meninggalkan tarikah, meninggalkan harta peninggalan yang kalau digunakan untuk apa? Biaya pemakaman, untuk bayar hutang, untuk wasiat itu masih sisa, masih ada. Berarti kan harusnya hartanya berpindah kepada ahli waris. Yang jadi pertanyaan, siapa sih ahli warisnya? Ya, sehingga dengan ilmu ini kita bisa membedakan siapa ahli waris dan siapa yang bukan. Kalau ahli waris kelompokkan dulu. Ya, dan ahli waris dari kalangan laki-laki, ya itu tidak keluar dari 10 secara global. Walaupun kalau dirinci nanti bisa jadi 15. Ya. Kalau diglobalkan cuma 10. Kata beliau Al-Alama Al-Fauzan hafizallahu taala, ya, yang pertama al-ibn. Ahli waris dari kalangan laki-laki itu apa? Al-ibn. Ya, anak laki-laki, namanya ibn dalam bahasa Arab. Ya, jadi kalau ada orang meninggal, ya, yang dikategorikan sebagai ahli warisnya adalah ibn. Ya, anak laki-lakinya mayit, anak langsung namanya, ibnu sulb namanya. Ya, berarti antara anak tersebut dengan si mayit nggak ada perantara. Ya, namanya apa? Ibn dalam bahasa Arabnya. Ya, ini yang pertama. Ya. Masuk dalam kategori ibn, ya, disebutkan di sini wabnuhu. Kata Al-Alama Al-Fauzan, kalau dijadikan sebagai satu nih, ibn ahli warisnya mayit. Masuk di situ pula ibnul ibn, ibnnya si ibn tadi, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya, cucu laki-laki dari apa? Anak laki-laki. Paham ini? Paham ya? Jadi kalau kita gambarkan nih, ini mayit. Mayit. Bahasa Indonesia apa? Mayit. Mayit ini sudah masuk ke dalam bahasa kita ya. Berarti orang yang meninggal. Kalau ada mayit dan punya tarikah, punya harta peninggalan, yang tadi kalau sudah digunakan untuk biaya pemakaman, untuk bayar hutang, untuk apa lagi? Wasiat, masih ada sisa, berarti kita cari ahli warisnya. Yang pertama siapa tadi? Ibnnya, anak laki-laki. Jadi kalau mayit, ya misalkan punya keturunan, ini anak laki-laki, namanya ibnun. Ibnun apa? Anak laki, anak laki-laki.
anak tapi yang apa? Ya, laki-laki. Anak perempuan belum kita ya bahas, karena kita masih bahas yang mana? Ahli waris yang apa? Laki-laki. Siapa lagi? Ibnu. Ibnu. Anaknya ibnu. Ya, anaknya apa? Jadi kalau kita kasih nama misalkan anak laki-laki, namanya siapa misalkan? Ahmad misalkan. Di Ahmad namanya. Ahmad tuh ahli warisnya mayit. Kenapa? Karena Ahmad anak laki-lakinya mayit. Masuk dalam kategori ibn kalau mau diglobalkan, kalau mau digabung, itu anaknya Ahmad. Anak siapa? Ahmad. Jadi kalau Ahmad dia juga punya pasangan dan dia punya anak lagi. Ya. Dalam bahasa namanya ibnul ibn. Anaknya si ibn ini. Ya, berarti apa? Cucu laki. Tapi dari mana? Dari anak laki. Misalkan namanya siapa? Khalid misalkan. Jadi kalau kita kategorikan anaknya ahli warisnya lain siapa? Ahmad, termasuk Khalid. Wa in nazal, dan terus ke bawah, keturunannya mayit yang ke bawah, yang laki, yang penting kalau diurutkan menuju mayit perantaranya semuanya laki-laki. Kalau kita lihat di sini, Khalid menuju mayit lewat siapa? Ahmad. Tapi itu bukan? Berarti ahli waris. Misalkan siapa? Khalid punya anak lagi laki-laki. Siapa namanya? Rahmat misalkan. Rahmat menuju mayit perantaranya siapa? Khalid sama siapa? Ahmad. Perantaranya laki. Berarti dia juga ahli waris. Jadi gampangannya ahli waris yang pertama yang harus diglobalkan tadi kata Al-Allamah Fauzan, termasuk ahli warisnya mayit itu ibn, anak laki-lakinya mayit, dan keturunannya terus ke bawah yang laki, yang penting menuju mayit jalurnya lewat siapa? Laki-laki. Jadi setiap laki-laki dari keturunannya mayit, setiap keturunannya mayit yang laki, yang punya hubungan dengan mayit langsung, ini punya hubungan mayit langsung, atau punya hubungan mayit, punya hubungan dengan mayit, tapi lewat para yang laki, maka ahli waris. Ya, maka ahli waris. Ya. Saya ulangi kaidah yang pertama ini, setiap keturunan mayit yang laki, yang punya hubungan dengan mayit langsung, atau keturunan mayit yang laki-laki yang punya hubungan dengan mayit melalui perantara laki, maka ahli waris. Jadi bisa kita lihat, saya sih ahli warisnya mbah saya gak yang meninggal, tinggal diurut hubungan saya dengan mbah saya itu lewat perantara siapa. Kalau ada perantara perempuannya, berarti memang saya bukan ahli waris. Tapi kalau ada perantara kok semuanya laki-laki, berarti saya ahli waris. Ya, berarti saya ahli waris. Ini kalau diglobalkan jadi satu. Ya, kalau dirinci jadi dua. Satu, dua.
ditulis ya, Al-Allamah Al-Fauzan menjadikannya sebagai satu jenis ahli waris. Itu apa? Anaknya mayit atau cucunya mayit atau buyutnya mayit terus ke bawah. Yang penting punya hubungan dengan mayit, jalurnya laki. Jadi kalau jalurnya perempuan, misalkan siapa? Nih, mayit punya anak perempuan, ya, namanya bintun dalam bahasa Arab. Kita nggak membicarakan bintunnya, karena kan perempuan, bicarakan masih yang laki. Mayit punya anak perempuan, putri. Dia punya putri. Siapa namanya misalkan? Zainab. Namanya Zainab. Kita nggak bicarakan ini loh ya. Ini kita bicara yang mana yang laki. Zainab nikah sama seorang, punya anak laki-laki. Siapa namanya? Ya, Ismail misalnya. Ismail namanya mayit cucu. Sejajar dengan Khalid. Sejajar sama-sama cucu. Sama-sama cucu. Tapi mana yang ahli waris? Khalid. Kenapa? Karena Khalid laki-laki, menuju mayit katanya laki-laki. Tapi Ismail laki-laki, menuju mayit katanya siapa? Zainab perempuan. Berarti dia bukan ahli waris. Paham? Ya, paham ya? Ya, jadi untuk ahli waris Allah yang menentukan. Siapa ahli waris seseorang ketika meninggal dari keturunannya? Kita bicara laki-laki dulu, bukan waris setelahnya. Kalau keturunan laki-laki, dia akan jadi ahli waris kalau punya hubungan dengan mayit langsung, atau punya hubungan dengan mayit tapi perantaranya apa? Laki-laki. Apa perantaranya perempuan? Maka dia bukan ahli. Khalid punya anak misalkan laki-laki, namanya Umar. Umar menuju mayit siapa? Khalid. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Khalid menuju mayit siapa? Ahmad. Berarti Umar juga ahli waris. Kenapa? Karena Umar laki-laki menuju mayit, perantaranya kita lihat laki-laki, Umar laki-laki. Berarti ahli waris. Ya. Jadi walaupun dia kalau dihitung selisihnya itu lebih jauh dibandingkan siapa? Ismail, tapi yang dikategorikan sebagai ahli waris yang Umar ini yang di bawah. Ya. Ini kan kalau dalam bahasa kita apa namanya? Buyut. Umar tuh buyut nih. Ya. Buyutnya mayit. Mayit punya anak, punya cucu, punya buyut. Ini cucu. Tapi dia mana bukan ahli waris. Kenapa? Karena dia perantaranya perempuan. Ya, paham? Ini yang pertama. Kan 10. Ini yang pertama. Kata beliau, al-ibn qadnu wa in nazal bimahdil zuhur. Ibn, anaknya baik langsung atau keturunannya yang di bawah. Yang penting bimahdil zuhur. Yang penting punya hubungan dengan mayit, perantaranya apa? Laki. Ya. Laki apa? Ya. Paham ya? Ditanyakan seperti ini. Ya, dan disebutkan dalilnya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unthayain. Allah telah memberikan wasiat kepada kalian fi aulad, terkait dengan anak. Aulad itu laki dan perempuan. Jadi anak dalam bahasa Arab namanya walad. Laki-laki namanya al-ibn, perempuan namanya al-bintu. Ibnu sama bintun terkumpul dalam satu kata namanya walad. Jadi walad itu anak, laki dan perempuan namanya walad.
Tapi kalau laki-laki namanya ibn, kalau perempuan namanya apa? Itu. Allah mengatakan yusikumullahu fi auladikum. Allah berikan wasiat kepada kalian terkait dengan walad, anak nanti. Siapa anak? Ibn. Berarti di sini ahli waris. Lalu ini masuk, iya, kata orang Arab atau secara bahasa yang namanya ibn cakupannya apa? Yang punya hubungan langsung atau yang di bawahnya. Yang penting perantaranya apa? Laki. Yang kalau kita sambungkan nasabnya, kita katakan Khalid bin siapa? Bin Ahmad. Yang kalau seandainya laki-laki bin, misalkan bayinya namanya siapa? Bin ya, Ali. Maka Khalid bin Ahmad bin Ali. Maka sama Khalid bin siapa? Bin Ali. Berarti nasabnya ke siapa? Ke Ali. Tapi coba kalau ini Ismail bin siapa? Bin siapa? Ke sini. Tuh, nggak ke sini. Tanya bukan ahli waris. Ya? Ahmad punya anak perempuan gimana? Ahmad punya anak perempuan. Ahli waris itu bukan? Belum, kan kita bicara laki-laki. Ini aja belum kita bicarakan. Ya, belum. Kita bicara yang laki-laki dulu. Ya, kita bicara yang laki-laki dulu. Ya, jadi kita umumkan dulu yang laki-laki dulu. Si perempuan. Ya. Ini aja belum nih. Ini siapa? Zainab nih. Ahli waris itu belum kan? Belum kita bahas. Ya. Jadi kenapa kok Ismail bukan ahli waris? Ya kalau kita urut coba, memang nggak ketemu di mana? Di Ali. Kenapa? Karena disadarkan nasabnya Ismail bin bapaknya siapa misalkan di sini? Ya, bin siapa lagi di sini? Kan nggak ke sini. Tapi kalau itu Khalid bin Ahmad bin Ali. Ya. Sehingga dalam bahasa Arab boleh seorang menisbatkan diri kepada kakeknya. Siapa namamu? Khalid bin Ali. Nggak salah. Ya, nggak salah. Ya, boleh. Ya, tapi kalau siapa mau Ismail bin Ali, keliru. Kamu tuh nasabnya bukan ke Ali, ke bapakmu. Ke siapa? Kakekmu dari bapakmu. Kalau Ali kan bapak dari siapa? Bapak dari ibu. Bapak dari ibu. Ya. Sehingga nisbatnya ke sini. Ya, ke bapaknya. Ya. Kakeknya yang sini. Bukan kakeknya yang sini. Paham? Paham ya? Ya. Ini yang pertama. Ingat kita bicara yang mana? Ahli waris yang laki. Yang kedua, wal abu abuhu wa in ala bimahdid dzukur. Kebalikannya. Termasuk ahli waris apa? Papa. Jadi kalau kita balik, misalkan yang mati siapa? Mayitnya jangan Ali. Ali masih hidup nih. Mayitnya kita rubah siapa kan Khalid. Dia yang mati. Mayit tadi. Jadi mayit. Termasuk ahli waris siapa? Bapaknya. Berarti siapa? Kita rubah nih. Berarti Khalid mayit. Berarti kita lihat oh ini siapanya? Bapaknya. Berarti namanya apa? Ab di sini. Jadi apa? Tujuannya dari sini bapak. Ya bapak. Ini mayit Khalid, ya. Mayitnya ya. Kan begini. Ahmad nikah sama seorang punya anak siapa namanya? Khalid. Dia mayit berarti Ahmad bapaknya. Ini ahli waris bapak. Termasuk bapak siapa? Bapaknya bapak Ali. Ali, bapaknya siapa? Bapak. Ada kata wal abu abu. Nanti Ali apanya? Mayit.
kakek. Tapi dari siapa? Kakek dari bapak. Ya. Kalau kakek dari ibu, Ahmad nikah sama siapa? Misalkan Ruqayyah. Ruqayyah punya bapak namanya siapa? Ya, Umar. Khalid cucunya siapa? Ya, Umar cucunya siapa? Yang ahli waris yang mana? Kalau bapak kan jelas, bapak ahli waris. Kakek termasuk ahli waris, tapi kakek yang mana? Yang lewat laki-laki. Berarti siapa? Kenapa? Ali punya hubungan baik antara siapa? Laki-laki kan. Tapi Umar coba menuju Khalid antara siapa? Kok yang perempuan? Berarti bukan ahli waris. Jadi laki-laki baik yang ke bawah ataupun yang ke atas, ya, kerabatnya mayit yang ke bawah atau yang ke atas, yang laki-laki itu ahli waris. Kalau apa? Punya hubungan dengan mayit langsung. Kalau perantara tuh, bapak mayit nih, bapak mayit dan perantara kan? Ada perantara kan? Gak ada, nanti ahli waris. Anak ke mayit, anak laki-laki ke mayit, punya hubungan dengan mayit lewat perantara atau langsung? Langsung. Berarti setiap kerabatnya mayit yang laki-laki dari kalangan usul dan furu, usul bapak yang ke atas ataupun yang ke bawah, punya hubungan dengan mayit langsung, berarti ahli waris. Atau yang laki-laki baik yang ke atas ataupun yang ke bawah, punya hubungan dengan mayit lewat perantara apa? Laki-laki, maka dia juga ahli waris. Jadi misalkan hal ini menuju mayit perantaranya siapa? Siapa? Ahmad, laki-laki, berarti ahli waris. Bapaknya Ali, siapa namanya? Utsman misalkan. Utsman menuju Khalid, perantaranya siapa? Ali. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Lewat siapa lagi? Ahmad. Laki-laki atau perempuan? Berarti dia juga ahli waris. Ya. Berarti dia juga ahli. Utsman nikah sama siapa? Ya, Khadijah. Khadijah punya bapak namanya siapa? Imran. Imran menuju mayit perantaranya siapa? Laki atau perempuan? Nggak usah dihitung bawah. Kenapa? Udah ada perantara perempuan. Jelas bukan. Seperti itu. Ya. Jadi orang tua kita ke atas, terus ke atas, rasa sini yang mana? Leluhur kita, leluhur kita. Kalau kita nanti bisa jadi ahli waris, yang penting perantara yang menuju kita laki. Gak diperantarai perempuan. Ya. Kalau diperantarai perempuan berarti bukan apa? Bukan ahli waris. Ini juga dijadikan satu oleh penulis, oleh Al-Imam Al-Fauzan, bapak dan juga kakek. Tapi kakek yang mana tadi? Kakek yang punya hubungan dengan mayit melalui jalur laki. Paham tidak? Paham tidak ini? Sudah dua. Kalau diglobalkan jadi 4 tadi. Anak sendiri, cucu laki-laki sendiri, bapak sendiri, kakek sendiri kan 4. Tapi kalau diglobalkan jadi 2. Dan penulis mengglobalkan, ya, jadi anak dan cucu dijadikan 1, bapak dan kakek dijadikan apa? Dijadikan 1. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Ada tidak? Ada tidak? Bisa paham? Mudah ya? Ya. Juga disebutkan dalilnya. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus. Ya. Ayat dalam surat An-Nisa menerangkan bahwasanya yang namanya bapak
itu termasuk ahli waris. Dan bapaknya bapak termasuk apa? Bapak. Makanya kita sebutkan Khalid bisa mengatakan Khalid bin Ali, boleh. Boleh mengatakan Khalid bin siapa? Utsman, boleh. Ya, boleh kalau masalah. Sebagian kita mengatakan wahai putraku Khalid, boleh dikatakan putra. Kenapa? Karena dia lewat menunjukkan suaranya laki-laki semua. Ya. Dikatakan ibni, boleh. Seperti itu. Ya. Paham ini dua ini? Paham ya? Ya, jadi sudah 4. Kalau diglobalkan jadi apa? Yang ketiga juga disebut secara global, al-akh mutlaqan. Masih kita bicarakan yang laki-laki, saudara lakinya mayit. Jadi kalau mayit di sini misalkan punya saudara, ini Khalid meninggal, punya saudara yang laki-laki kita bicarakan. Sementara yang laki-laki, perempuan nanti. Saudara laki-laki, dan kata al-alam fauzan mutlaq. Apa maksudnya mutlaq? Semua jenis saudara. Jadi saudara itu secara syariat terbagi jadi 3. Ya. Ya. Tidak dijadikan sebagai satu, enggak. Terbagi jadi berapa? Menjadi 3. Saudara apa? Bapak dan ibunya sama. Bahasa kita sebelah apa? Sekandung ya. Bapak dan ibunya sama. Kalau orang Arab bilang namanya syakik. Ya. Misalkan Khalid meninggal, punya saudara bapak dan ibunya sama. Siapa namanya? Muhammad. Nah, Muhammad apanya Khalid? Saudara. Saudara apa? Sekandung. Bapak dan ibunya apa? Ahli waris. Ahli waris. Ya. Begitu pula saudara Khalid yang apa? Sebapak roh. Ya. Khalid, bapaknya namanya siapa tadi? Ahmad, punya istri yang lain. Ahmad nikah sama Ruqayyah, punya istri yang lain sedang sebelumnya atau sudahnya atau misalkan digabungkan boleh. Istrinya 2 misalkan. Siapa namanya misalkan? Ya. Idul. Nah. Nikah dengan Ruqayyah punya anak Khalid, punya anak Muhammad. Nikah dengan Hindun punya anak namanya siapa? Idris. Sekarang Idris apanya Khalid? Saudara apa? Sepapak. Juga ahli waris. Ahli waris. Ahli waris. Paham ya? Begitu pula anaknya Ruqayyah. Misalkan Ruqayyah itu janda, ketika nikah sama siapa? Ahmad. Ruqayyah sudah nikah sebelumnya, suaminya meninggal, punya anak. Ya. Namanya siapa? Laki-laki. Ya. Ya. Amar. Amar apanya Khalid? Saudara apa? Seibu. Juga ahli waris. Juga apa? Ahli waris. Sehingga seluruh jenis saudara itu ahli waris. Mau yang sekandung, mau yang sebapak, mau yang seibu, semuanya ahli waris. Makanya kata Al-Alam Al-Fauzan, al-akh mutlaqan, saudara mutlak, saudara apapun itu dijadikan satu. Yang kalau dirinci jadi 3 nih, saudara sekandung, saudara sebapak, saudara siapa? Seibu. Kalau dirinci jadi 3. Kalau disebutkan secara global
bersaudara mutlak, semuanya itu ahli waris. Ya, sampai sini paham? Paham ya? Ya, semuanya ahli waris. Al-akh mutlaqan sawa'un kana syaqiqan aw li'ab aw li'um. Sama saja saudara tersebut saudara sekandung atau saudara sebapak atau saudara semuanya ahli. Berarti kalau dirinci sudah berapa? Kalau digolongkan kan baru berapa? 3. Kalau dirinci sudah berapa? Tadi 4 tambah 3 7. Sudah 7. Paham sampai sini? Dan sebutkan apa terkait dengan saudara. Nanti kita sebutkan ayat-ayatnya. Dalil-dalilnya secara rinci ketika menyebutkan bagiannya berapa sih? Ya, bagiannya itu berapa? Nanti kita sebutkan. Ya. Yang keempat, kalau diglobalkan yang keempat. Ya. Yang keempat dulu nanti. Ya, berikutnya kita bahas. Wabnul akh li ghairi akan tadi ada 3 ya. Saudara ada 3 ya. Saudara sekandung seibu. Ya. Kemudian yang bisa menjadi ahli warisnya siapa di sini? Walid. Itu anaknya saudara. Kita bicara laki-laki, berarti anaknya saudara yang laki-laki. Anak laki-laki dari siapa? Saudara. Berarti anaknya siapa? Anaknya Idris, anaknya Muhammad. Adapun anaknya Ammar tidak. Ya. Anak laki-lakinya siapa? Saudara yang sekandung dan saudara yang adapun anaknya saudara yang seibu itu tidak. Anaknya ini Ammar ini tidak. Tidak. Ya. Karena hukum masalah ini, ya, ahli waris yang laki-laki itu tadi kita sebutkan baik yang ke atas atau ke bawah, termasuk ini kan ke samping nih. Ini kan sebagai mana? Ke samping ya. Itu asalnya itu laki-laki yang punya hubungan kerabat dengan mayit langsung atau lewat perantara laki. Sekarang Ammar hubungannya dengan Khalid lewat siapa? Laki atau perempuan? Kekhususan. Cuma dia tahu. Tapi yang lainnya harus lewat laki-laki. Makanya di sini, misalnya Idris punya anak laki-laki, siapa namanya? Ibrahim. Ibrahim menuju mayit lewat siapa coba? Lewat Idris. Lewat siapa? Habis Idris siapa? Ahmad. Baru ke siapa? Laki-laki atau bukan? Laki-laki semua. Muhammad punya anak siapa namanya? Hamad. Hamad menuju Khalid lewat siapa? Abu Muhammad. Lewat siapa? Lewat Ahmad. Baru ke mayit. Makanya di sini anaknya ini bukan. Kenapa? Karena bapaknya itu pengecualian hatinya. Cuma bapaknya. Jadi gampangannya ahli waris mayit yang laki-laki itu siapa? Yang sebabnya karena kekerabatan adalah orang yang punya hubungan dengan mayit langsung menurut perantara, atau punya hubungan dengan mayit lewat perantara laki. Itu kaidah asalnya. Kecuali ini saudara seibu. Ini pengecualian. Dia menuju mayit lewat siapa? Ahli waris dia. Kalau pengecualian. Yang lainnya enggak. Yang hubungannya atau yang sebabnya karena kerabatan tadi laki-laki. Datang orang meninggal, datang laki-laki, saya ahli warisnya. Apa hubungan kamu dengan mayit? Hubungan saya langsung, kata ahli waris.
Atau saya punya hubungan kerabatan dan perantaranya laki-laki, oh berarti ahli. Saya kerabatnya dia, punya hubungan dengan mayit atau perantara. Perantaranya perang, oh kita akan asalnya bukan ahli kecuali satu. Siapa? Saudara seibu. Ya, paham saja? Paham ya? Ya, berarti kalau ditambah 2 tadi 7 ya, 8 9. Sudah 9. Kalau diglobalkan ya ini yang keempat. Yang berapa? Yang keempat. Paham sampai sini ya? Ditanyakan? Atau tidak? Ya, belum ada gambaran atau belum ada pertanyaan? Sudah masuk maghrib ya? Insyaallah lanjutkan setelah sholat maghrib biidznillah taala. Kita cukupkan. Wassallallahu ala Muhammadin alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu saudara bapak. Jadi paman itu apa? Saudara laki-lakinya bapak. Bisa adik bisa kakak. Namanya am dalam bahasa Arab. Kalau saudaranya ibu namanya khol. Namanya khol. Yang jadi yang diwaris yang mana? Yang dari bapak. Karena kalau kita urut coba jalurnya laki. Kalau kita urut nanti kita sebutkan nanti kalau kita urutkan. Jadi paman itu saudaranya siapa? Saudaranya bapak. Saudara yang mana? Saudara kan ada 3 ya. Saudara apa tadi? Sekandung, sebapak, seibu. Yang jadi ahli warisnya mayit itu saudaranya bapak yang mana? Yang sekandung sama yang sebapak. Kalau yang seibu tidak. Kalau seibu berarti bukan ahli waris. Nih, silakan kita contohkan. Kita rubah ya. Mayitnya bukan Khalid tapi anaknya siapa? Anaknya Khalid. Khalid punya anak siapa namanya? Zubair. Nih. Zubair meninggal jadi mayit. Maka termasuk ahli waris Zubair itu paman. Paman yang mana? Yang sekandung dengan bapak atau sebapak. Mana berarti? Idris? Aman? Bukan. Kenapa? Karena kalau kita urut coba Idris menuju Zubair. Idris kan punya hubungan dengan Zubair. Perantaranya siapa? Idris melalui siapa? Ahmad. Turun ke siapa? Khalid, baru ke Zubair. Laki-laki atau bukan? Kalau kita urut laki-laki. Berarti ahli Muhammad juga sama nih. Muhammad kalau kita urut hubungannya dengan Zubair, Muhammad kalau siapa? Ahmad ke siapa? Khalid berapa? Tapi coba ini Ammar menuju Zubair lewat siapa? Laki atau perempuan? Perempuan. Berarti bukan ahli waris. Berarti bukan apa? Ahli waris. Ya. Makanya kalau dirinci jadi berapa? 11. Ya. Syakik namanya ini. Saudaranya bapak, sahabat, sekandung. Yang 10, yang 11 saudara bapak seibu. Sama? Sebapak. Kalau seibu itu amat bukan ahli waris. Paham? Paham ya? Ya. Kalau diglobalkan oleh penulis Al-Alamah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala ini paman yang penting bukan saudara bapak yang seibu.
Berarti yang ini Muhammad sama siapa? Idris. Dan dimasukkan siapa? Anak laki-lakinya. Siapa di sini? Ibrahim, anak laki-laki ini. Menuju surga siapa antaranya? Ibrahim. Lewat siapa? Laki atau perempuan? Lewat Ahmad, laki atau perempuan? Lewat Khalid, laki atau perempuan? Nanti ahli waris. Sepupunya mayit. Hamadi menuju mayit lewat siapa? Lewat Muhammad. Lewat siapa? Ahmad. Lewat siapa? Semuanya berarti ahli. Terus ke bawah turunannya. Jadi sepupu bisa sebagai ahli waris, termasuk anaknya sepupu. Yang penting laki. Pokoknya menuju mayit perantaranya apa? Laki. Jadi kalau telusuri semuanya seperti itu. Kecuali ini nih nantinya. Tadi kita sebutkan saudara seibu. Kalau yang mati Khalid tadi kita contohkan. Saudara apa seibu. Dia laki-laki menuju mayit perantaranya perempuan. Ini khusus. Yang lainnya kalau hubungannya karena kerabatan, punya hubungan dengan mayit langsung atau perantaranya apa? Laki. Jadi kalau diglobalkan oleh penulis, ya, sesoleh, ya, Fauzan, ya, sudah berapa? Kalau diglobalkan 5. Ya, diglobalkan apa? 5. Kalau dirinci sudah berapa? 13. Paman saudaranya bapak yang sekandung sama saudara bapak seibu sudah 11. Yang 12 anaknya paman saudara bapak sekandung 12. Dan anaknya siapa? Saudara bapak yang sebapak saudara bapak 13. Sudah 13. Ya, paham ya? Ya, yang ke-14 kalau dirinci, kalau diglobalkan kata Al-Alamah Al-Fauzan Allah Ta'ala, ya, ini yang sebabnya bukan karena kekerabatan. Jadi yang sebabnya karena kekerabatan, karena rahim sudah habis, itu roh. Ya, yang ke berapa? 6 itu Az-zawj. Siapa? Suami. Suami kan laki-laki tuh. Selain orang mayit, ya, meninggal ya perempuan kok punya suami, ya, suaminya waris. Suaminya termasuk apa? Termasuk ahli waris. Muslim ahli waris. Dan yang berikutnya kalau diglobalkan yang terakhir siapa? Dzul wala. Orang yang punya hak wala. Di zaman kita nggak ada hak wala itu apa? Jadi kalau ada orang memerdekakan budak, ada budak nih, kalau dimerdekakan, maka yang memerdekakan punya hak wala. Di mana budak yang dimerdekakan tersebut ketika meninggal, maka yang memerdekakan termasuk ahli warisnya. Termasuk ahli waris. Jadi kalau ada budak A namanya, ya, budak A, si A ini dimerdekakan oleh, ya, Zaid misalnya. Ada budak namanya A, dimerdekakan oleh Zaid. Maka Zaid karena dia memerdekakan si A kan punya jasa ya. Budak dimerdekakan, berarti kan senang sekali. Ya, akhirnya A merdeka. Maka si A bersolat hutang budi kepada siapa? Zaid. Ya. Si Zaid punya jasa yang besar terhadap siapa? Si A. Yang tadi budak jadi
Maka dalam agama kita, Zaid ini karena dia memerdekakan si A, dia punya hak wala. Maka dikatakan A maula Zaid. A itu maulanya siapa? Zaid. Berarti A itu budak yang dimerdekakan oleh siapa? Zaid. Yang kalau si A meninggal, maka Zaid termasuk ahli warisnya. Lalu tidak punya hubungan nasab, tidak punya hubungan pernikahan, tapi hubungannya karena apa? Hubungannya karena wala. Z memerdekakan si A, maka Z termasuk siapa? Ahli waris. Termasuk ahli waris. Ini di zaman dulu ada seperti itu. Zaman kita kan ada perbudakan. Ya, sehingga ini ya di Sultan 10 ternyata yang pertama Ibn, kemudian siapa? Ibnul Ibn, anak laki-laki. Kemudian siapa? Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Sudah 2. Yang ketiga siapa? Bapak. Kemudian kakek yang dari bapak. Sudah 4. Yang kelima itu akh. Secara apa? Mutlak. Yang keenam Ibnul akh li wali'u, anak laki-lakinya saudara sekandung dan anak laki-lakinya saudara sebapak. Yang ketujuh yaitu paman. Ya, paman yang mana? Yang saudaranya bapak yang sekandung atau saudaranya bapak yang sepapa. Kemudian 8 anak laki-lakinya paman yang tadi. Yang ke-9 siapa? Suami. Yang ke-10 siapa tadi? Pemilik hak wala. Pemilik hak apa? Pemilik hak wala. Jadi kalau diglobalkan 10, tapi kalau dirinci jadi 15. Ya, kalau dirinci jadi berapa? 15. Ya, ini ya ahli waris yang satu, tapi tidak keluar dari 15 jenis yang tadi kita sebutkan. Kalau diglobalkan 10 tadi. Jadi kalau ada orang datang, saya minta warisan saya dari mayit, kalau dia menyebutkan dirinya bukan yang 15 tadi kita sebutkan, berarti oh kamu bukan ahli warisnya. Saya kakeknya, tapi ternyata kakek dari siapa? Ibu. Oh, mohon maaf, kakek dari ibu itu bukan ahli waris. Saya itu pamannya, tapi ternyata saudaranya siapa? Ibu. Jadi paman dari ibu, kita katakan mohon maaf, bukan ahli waris. Ya, bukan ahli waris. Oh saya cucunya, tapi ternyata cucu dari anak perempuan. Oh berarti bukan ahli waris. Ini kita bicara laki-laki. Ada laki-laki datang menyampaikan, saya meminta hak waris saya dari si mayit. Kita tanya, memangnya kamu apanya? Saya suaminya. Oh, suami masuk tidak? Masuk tadi. Ahli waris. Oh saya kakaknya. Saya kakaknya. Oh ahli waris. Karena kakak baik yang sekandung, sebapak atau seibu, semuanya ahli. Selalu kita perjelas kakak apa ini? Sekandung kah? Sebapak kah? Atau seibu? Dan nanti ketika ternyata ahli warisnya itu banyak, tidak semuanya diberi. Ya, jadi ya betul kalau kita rinci ada 15, tapi kalau 15-nya ada semua, bukan berarti semuanya berhak mendapatkan warisan. Kita baru memilih, oh kalian betul ahli waris, tapi tidak semua ahli waris itu berhak mendapatkan apa? Warisan. Kenapa? Karena terkadang ada yang lebih berhak. Nanti disebutkan bagaimana kita mengetahui. Seperti tadi, mayit punya anak laki-laki, punya cucu laki-laki. Mana yang dapat? Anak. Cucu
Karena mayit masih punya anak laki-laki, cucunya nggak dapat. Mayit masih punya bapak, punya kakek, mana lebih dekat? Bapak, sehingga kakek. Betul, kakek itu ahli waris, tapi apa? Nanti ada prioritas yang ditetapkan dalam agama kita ketika warisan dibagi. Tapi yang paling penting kita pilih dulu mana ahli waris, mana bukan. Yang ahli waris saja belum tentu dapat, apalagi kalau bukan ahli waris. Ya. Dan yang laki-laki sebatas tadi 10 disebutkan secara global atau 15. Bahkan kalau kita hilangkan ya, pemilik wala, kan zaman kita nggak ada, cuma tinggal berapa? 14 kalau dirinci, tinggal 9 kalau dikeluarkan. Ya, berarti kan udah sedikit 9. Dihafal gampang, ya, gampang kan ya. Kalau mau dijadikan kaidah tadi saya sebutkan, setiap kerabatnya mayit ini yang kan tadi sebabnya kan 3 ya, sebab karena wala, menggunakan kita hapus tinggal 2, sebab karena nikah sama nasab kerabat. Sebab nikah jelas suami berarti kan kita bicara laki-laki. Sebab nasab, sebab kerabatan kaidahnya apa? Setiap kerabatnya mayit yang laki-laki itu ahli waris kalau dia punya hubungan dengan mayit langsung. Ini syaratnya, punya hubungan dengan mayit apa? Langsung. Yang punya hubungan dengan mayit langsung ya cuma 2 kemungkinan. Kalau nggak anaknya mayit, bapaknya mayit, kan tuh langsung tuh. Selain mereka pasti punya peran, ada perantaranya. Ya, ada perantara. Sehingga saya ulangi kaidahnya, ya, ahli waris ya dari kalangan kerabatnya mayit yang laki-laki, bicara kalangan kerabat yang laki-laki itu semuanya ahli waris. Kalau terpenuhi syarat, apa syaratnya? Dia punya hubungan dengan mayit langsung tanpa perantara, atau dia punya hubungan dengan mayit melalui perantara yang apa? Yang laki-laki, berarti ahli waris. Adapun kerabatnya mayit yang laki-laki yang punya hubungan dengan mayit tidak langsung, berarti peran. Berarti setiap kerabatnya mayit yang laki-laki punya hubungan dengan mayit melalui perantara perempuan, maka semuanya bukan ahli waris kecuali 1. Siapa tadi? Siapa tadi? Saudara seibu. Saudara seibu. Jadi kalau mau ditarik, dijadikan kaidah, dijadikan kesimpulan seperti itu. Ya, kerabatnya mayit laki-laki ahli waris kalau hubungannya langsung, atau kalau perantara dan perantaranya laki, berarti ahli waris. Kalau perantaranya perempuan berarti bukan ahli kecuali 1 tadi. Siapa? Saudara seibu. Ya. Sehingga kalau diglobalkan, ya, ditambah tadi yang sebabnya karena pernikahan jadi 9. Ditambahkan karena sebab wala jadi 10. Kalau diglobalkan, ya, nggak banyak, ya, tidak banyak. Ya, yang penting kita paham. Ya, dan kita harus tahu tuh hubungannya dia dengan mayit apa. Jadi warisan bisa dibagi itu kalau kita tahu. Ya, orang tersebut hubungannya dengan mayit itu apa? Jangan coba, pokoknya saya kerabatnya mayit yang laki-laki, punya hubungan dengan mayit perantaranya laki-laki. Ahli waris kan? Iya, ahli waris. Tapi gak mungkin kita bisa membaginya kecuali setelah kita tahu apa namanya. Bisa namanya paman, bisa namanya saudara, ya, bisa namanya apa lagi? Sepupu, bisa namanya cucu. Itu harus didetailkan. Ya, harus apa? Didetailkan. Kalau didetailkan kita nggak bisa membaginya. Ya, sehingga globalnya seperti itu. Orang ditanyakan,
terkait dengan ahli waris yang laki-laki. Atau tidak? Mudah ya? Paham ya? Sekarang masuk al-warithat minan nisa. Ahli waris ya, dari kalangan perempuan. Ini ditanyakan tadi. Ya, perempuan ya jadi ahli waris yang mayit. Sama sebabnya yang cuma 3 sebenarnya. Tadi kita sebutkan apa? Ya, sebabnya karena kekerabatan, atau sebabnya karena pernikahan, atau sebabnya karena apa? Wala. Karena pernikahan budak. Kalau sebabnya karena pernikahan, berarti ahli waris perempuan. Berarti siapa? Suami apa perempuan? Ya istri. Jadi yang meninggal laki-laki punya istri, berarti istrinya ahli waris. Istrinya ahli waris. Mertuanya ahli waris bukan? Mertuanya ahli waris bukan? Bukan. Ya, mertua bukan ahli waris. Nah, sebagaimana menantu bukan ahli waris. Apa tadi? Laki-laki ada yang disebutkan menantu? Kan enggak ada. Enggak ada. Ya, jadi mertua atau menantu itu bukan ahli waris. Sekarang ya al-warithat minan nisa. Kalau diglobalkan sabar 7 lebih sedikit. Ya, kalau laki-laki kalau diglobalkan kan 10. Kalau perempuan berapa? 7 lebih sedikit. Ya. Yang sebabnya nasab dulu. Sebabnya kerabat. Siapa? Al-bint, putri, anak perempuan. Ya, anak perempuan. Siapa nih yang kita buat mayit? Misalkan siapa mayitnya? Siapa mayitnya misalkan? Siapa? Kita buat mayit di sini, kita pilih. Kalau tadi kan sudah, sekarang kita ganti mayitnya siapa misalkan yang di atas boleh Ali misalkan ya. Ya. Ali jadi mayit apa ada namanya Ali? Ya nggak apa-apa, kita semua kan akan mati. Ini mayit, ya, mayitnya. Ya, mana anak perempuannya? Ini Ahmad tadi ya. Ahmad kan anak apa? Anak laki. Anak perempuannya mana? Hindu. Dia ahli waris. Hindu putri. Ya, putri. Siapa lagi? Kalau putri jelas ya. Perempuan punya hubungan langsung dengan mayit. Ada perantara. Yang kedua siapa? Cucu perempuan, tapi dari anak laki-laki. Ya. Misalkan Ahmad laki-laki ya, anak laki-laki. Nikah sama perempuan ya, punya anak perempuan. Misalkan siapa? Kita pilih di sini. Khalid kita pilih siapa? Ya, Zainab temannya. Zainab. Nah. Sekarang bapaknya mayit. Ini kita buat. Ya, Ahmad nikah sama Ruqayyah, punya anak siapa? Zainab apanya mayit? Cucu perempuan dari anak laki yang ditanyakan tadi. Ini ahli waris. Tapi kalau anaknya Hindu punya anak perempuan, siapa namanya? Ya, Fatimah. Fatimah apanya mayit?
cucu juga. Tapi dari anak bukan ahli waris. Bukan ahli waris. Jadi ahli waris yang mana? Zainab. Namanya bintul ibn. Putrinya siapa? Si ibn. Ya. Paham ya? Gak sebatas itu. Termasuk ini anaknya Muhammad. Muhammad kan anaknya siapa? Ahmad. Punya anak namanya siapa? Salamah. Salamah apanya Ali? Cucu. Namanya bintu ibnil ibn. Dia juga ahli waris. Termasuk anaknya Hamad perempuan. Hamad punya anak perempuan. Ya, siapa namanya? Aisyah. Aisyah apanya Ali? Cucu juga. Kalau diringkas ini cucu. Cuman yang beda apa ya? Tingkatannya beda. Ini lebih dekat, lebih jauh. Tapi peraturannya laki. Dia juga ahli waris. Jadi bisa diambil kesimpulan, ahli waris perempuan sebabnya karena apa? Kekerabatan. Dan yang ke bawah, kita bicara yang ke bawah. Yang mana? Yang ke bawah. Jadi kerabat itu secara global terbagi menjadi tiga. Ada yang ke bawah, berarti keturunan. Ada yang ke atas, berarti asal. Ada yang ke samping. Samping itu seperti saudara, paman, ibu, ponakan itu ke samping. Kalau ke bawah itu seperti anak, cucu, buyut, itu ke bawah. Kalau ke atas, bapak, ibu, kakek, nenek, ke atas. Kita bicara yang ke bawah. Ya. Kalau ke bawah mirip dengan yang laki-laki. Kaidahnya. Setiap kerabatnya mayit yang perempuan, tapi yang kemana? Ke bawah. Itu ahli waris kalau punya hubungan dengan mayit langsung. Kayak Hidun tuh punya hubungan dengan mayit siapa? Ali langsung lewat perantara, berarti ahli waris. Atau punya hubungan dengan mayit jawab perantara laki. Kalau perantaranya perempuan bukan ahli waris. Seperti siapa? Zainab tuh punya hubungan dengan Ali, perantaranya Ahmad, laki-laki. Salamah punya hubungan dengan Ali, punya hubungan dengan mayit, perantaranya laki-laki siapa? Muhammad sama Ahmad. Aisyah perempuan punya hubungan dengan mayit, punya hubungan dengan Ali, perantaranya siapa? Muhammad sama Ahmad. Semuanya laki-laki, berarti ahli waris. Ya, ada pun Fatimah tuh. Fatimah dia punya hubungan dengan Ali. Perantaranya siapa? Perantaranya perempuan. Ya. Paham ya? Dan kalau diurutan ini, Zainab boleh kita katakan Zainab bintu siapa? Bintu Ali boleh. Asalkan Zainab bintu Ahmad bin Zainab bintu Ahmad bin Ali. Berarti nasabnya kembalinya ke siapa? Ali. Salamah juga sama. Salamah bintu Muhammad bin Ahmad bin kembali ke Ali. Aisyah juga sama. Aisyah bintu siapa? Aisyah bintu Muhammad bin siapa? Bin Muhammad bin Ahmad bin kembalinya ke Ali. Jadi bertanya Aisyah bintu siapa? Bintu Ali boleh. Salamah bintu siapa? Bintu Ali boleh. Zainab bintu siapa? Bintu Ali boleh. Ya, langsung dinisbatkan kepada kakeknya. Tapi kalau Fatimah coba, Fatimah bintu itu dari perempuan, berarti dengan bapaknya misalkan, ya, Idris tadi misalkan.
Fatimah bintu Idris bin siapa? Apakah Ali? Nah, kembali ke Ali. Ya, makanya dia bukan ahli warisnya. Ya, bukan apa ahli warisnya. Beda apa ini? Semuanya ke Ali. Ya, semuanya ke Ali. Jadi, ya, gampangannya, kaidahnya, yang namanya keturunan yang mayit yang perempuan, keturunan mayit yang perempuan, itu ahli waris kapan? Kalau punya hubungan dengan mayit langsung tanpa perantara, atau punya hubungan dengan mayit dengan perantara laki, berarti ahli waris. Paham ya? Ya. Yang berikutnya, ya, ahli waris yang perempuan, siapa Ibu. Ya, jadi kalau mayitnya misalkan siapa? Ali tadi ya, ibunya siapa? Ibunya siapa? Ibunya Ali siapa sih? Khadijah. Itu jelas ahli waris. Khadijah. Siapa lagi yang termasuk ahli waris? Wal jaddah. Siapa jaddah? Nenek yang mayit. Nenek yang mana nih? Nenek yang mana? Ada pembahasan nenek ya, dibahas oleh para ulama. Ya, yang pendapat yang benar kesimpulannya, nenek yang dikategorikan sebagai ahli mayit itu nenek yang diperantarai. Nenek kan punya hubungan dengan mayit, kan langsung pasti ada perantara. Nenek yang punya hubungan dengan mayit dengan perantara, yang mana perantaranya itu ahli waris namanya. Yang mana perantaranya itu siapa? Ahli waris. Ya, perantaranya ahli waris. Nah, misalnya nih kita buat nih nenek yang perantaranya ahli waris. Misalkan mayitnya kita ganti, jangan Ali. Mayitnya kita ubah, misalkan siapa? Siapa yang misalkan? Yang di bawah nih, biar nenek kan ke atas, biar gampang. Kita turun ke bawah, yang mana? Siapa? Aisyah di bawah ini. Ini Aisyah di bawah nih. Aisyah di bawah ini, misalkan Aisyah meninggal. Ya. Kalau Pak Aisyah ini mayat. Dia meninggal. Yang kita bicarakan siapa tadi? Nenek. Berarti kan untuk menyebutkan nenek berarti Aisyah punya apa? Punya ibu. Ibunya siapa misalkan? Kita lupa di kampus ya. Ibunya siapa? Ibu Musa Ismail. Perempuan lah. Ibunya siapa namanya? Nama perempuan kan banyak. Misalnya siapa? Salamah sudah. Yang lain Aminah misalnya, nggak apa-apa. Aminah kan ibu, tadi ahli waris. Ya, jelas. Siapa lagi? Nenek yang mana? Neneknya Aisyah yang diperantarai oleh ahli. Misalkan Aminah nih, Aminah punya ibu, punya bapak. Ibunya siapa namanya? Halimah. Karena kita lihat Halimah menuju Aisyah, perantaranya siapa? Aminah ahli waris bukan? Nanti dia juga ikut. Jadi kalau nenek kaidahnya itu, lihat perantara. Kalau perantaranya ahli waris berarti dia ikut ahli waris. Halimah nikah sama siapa? Laki-laki. Tadi misalkan siapa? Ammar.
punya ibu punya bapak, Halimah punya ibu punya bapak, kan gitu ya. Misalkan ibunya Halimah siapa? Perempuan? Siapa? Perempuan banyak. Sarah. Sekarang Sarah menuju Aisyah, perantaranya siapa? Halimah. Halimah dibalas bukan tadi? Halimah ya? Berarti dia ikut Halimah. Seperti itu. Ya. Sarah punya suami siapa namanya? Yang belum di sini ada? Abdullah. Ya. Ammar tadi punya siapa? Punya ibu punya bapak, ibunya siapa namanya? Ruqayyah, belum ada yang ini ya, Ruqayyah. Ruqayyah punya suami siapa namanya? Hasan. Sekarang kita perhatikan mana yang nenek tadi? Aminah nenek, Ali nenek, Sarah nenek, mana lagi? Ruqayyah nenek atau bukan? Nenek menuju mayit, menuju Aisyah, perantaranya siapa? Perantaranya siapa? Ini perantaranya Ammar ahli waris atau bukan? Kenapa bukan? Laki-laki menuju mayit, perantaranya perempuan. Berarti kalau ininya bukan ahli waris, apa lagi? Berarti Ruqayyah di sini bukan ahli waris. Jadi nenek itu kaidahnya, setiap nenek yang menuju mayit diperantarai oleh ahli waris, dia ikut dikategorikan sebagai ahli waris. Mudah tidak? Mudah. Salam ya. Ya, itu siapa? Nenek. Ya. Mari jam berapa? Aisyah jam berapa? Jam 7. Masuk menit. Saya tidak ditanyakan. Enggak tidak ditanyakan. Susuan tidak termasuk waris. Pengaruhnya cuma ke mahram, tapi tidak ke warisan. Ya, tidak ke warisan. Ya, pengaruhnya masalah mahramiyah. Ya, hubungan apa? Ya, masalah pernikahan. Jadi mahram. Paham ya? Ya, sudah berapa ini? Sudah berapa? Sudah 2 ya. Pertama siapa? Bintul. Bintul apa? Ibn. Ya, terus ke bawah sudah 2 ya. Yang ketiga siapa? Yang keempat apa? Nenek. Ya, sudah 4 ya. Yang kelima, saudarinya mayit. Saudarinya apa? Itu saudari perempuan. Ini juga sama mutlaqan. Ya. Al-ukhtu mutlaqan. Ya. Berarti apa? Saudari yang sekandung, saudari yang sebapak, atau saudari yang seibu. Ya, pokoknya saudarinya mayit, mau sekandung, mau sebapak, mau seibu, kategorikan dulu ahli waris. Ya, semuanya apa? Ahli waris. Ya.
ini sudah yang sebabnya kerabatan itu toh. Ya, cuma berarti cuma siapa? Anak perempuan, cucu perempuan, siapa lagi? Ibu, kemudian siapa? Nenek, siapa lagi? Saudari. Ya, itu toh yang sebabnya karena rahim, sebabnya karena kekerabatan, yang sebabnya karena nikah. Berarti apa? Keenam apa? Istri. Ya, dan yang terakhir sebabnya karena apa? Ya, wala, itu mu'tiqah namanya, pemilik wala, perempuan dia memerdekakan budak. Pada perempuan memerdekakan budak, maka perempuan tersebut ya dikatakan pemilik wala. Jadi kalau budak dimerdekakan oleh Khadijah, maka Khadijah itu ahli warisnya si A. Ya, bagi 7 kalau di global. Kalau dirinci, tinggal dirinci siapa? Tinggal dirinci saudari. Saudari kan bisa apa? Sekandung, apa? Apa? Mendapat rinciannya paling cuma di situ. Ya, berarti sedikit, tidak banyak. Tidak apa? Banyak. Jadi kalau digabungkan, diglobalkan, laki-laki 10, perempuan cuma 17. Kalau mengurangi 2, yang sebabnya karena memerdekakan budak, ya cuma tinggal 15 jenis orang yang dikategorikan sebagai ahli waris ketika ada orang meninggal dan memiliki taringah. Ya, tidak keluar dari 15 itu. Jadi kalau ada orang di luar 15 itu kok minta warisan, kita katakan mohon maaf, ya, bukan ahli waris. Ada kita jangan sampai sini. Paham tidak? Paham ya? Ya, di mana yang 15 ini atau 17 ini nanti secara global terbagi menjadi 2 lagi. Dipisah menjadi apa? 2. Dipisahnya dari siapa? Cara membagi warisannya. Cara membagi apa? Warisannya. Jadi dari 17 atau 15 yang ada di zaman kita itu ada ahli waris yang mendapatkan bagian warisannya dengan nilai yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran, ditentukan besarannya. Nanti ada 6 besaran yang ditetapkan dalam Al-Quran: setengah, seperempat, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Ya, saya ulangi: setengah, 1/4, biar gampang dulu. Setengah, separuhnya berarti 1/4, diparuh lagi 1/8. Ya, kemudian berapa? 2/3, terus 1/3, separuhnya ini diparuh lagi 1/6. Ya, jadi ada yang dapatnya sudah ditentukan. Oh, kamu dapatnya sekian, dapatnya sekian. Ada pula yang dapatnya tidak ditentukan, keluar dari ketentuan yang setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Keluar dari ketentuan ini, tapi dapatnya apa? Ya, dapatnya asobah namanya. Ya, ngambilnya belakangan, ngambilnya sisa. Kalau sisanya banyak, dapat banyak. Kalau sisa sedikit, dapat kalau nggak ada sisa, ya nggak dapat. Jadi cara pembagiannya nanti secara global terbagi menjadi berapa? Menjadi 2. Insya Allah pada kajian berikutnya kita sebutkan ya rincian
ahli waris yang sudah kita sebutkan, mana yang dapatnya ya mendapat warisannya dengan ketentuan, mana yang dapat warisannya tidak dengan ketentuan. Biidznillah kita. Ya, mau saya. Silakan. Masalah mengenai ini tapi masih tentang warisan. Iya. Jadi saya sering menemui di masyarakat kita itu orang tua itu sudah membagi-bagi ini anak buat kamu, ini anak buat kamu, anak buat kamu. Padahal itu anak perempuan, ada juga laki-laki, tapi kadang dibagi rata. Itu kasus pertama. Terus kadang saya nemu juga kasus kedua itu orang tuanya itu udah sepuh, terus satunya meninggal, terus satunya sudah agak pikun gitu. Jadi yang sebentar dia nggak punya anak, di situ yang mengurusnya itu harusnya siapa itu? Yang menyerahkan urusan bagi-bagi hartanya itu harusnya diserahkan siapa itu sebenarnya yang terbaik itu. Kadang-kadang kan dia nggak punya kerabat, tapi kanan kirinya ada gitu. Iya. Terus yang ketiga pertanyaannya itu yang sesuai syariat itu seperti apa ya? Kalau misal orang tua kita sudah seperti itu, nanti kita ke bawahnya itu seperti apa? Dan misal apa kita harus kalau kita mempunyai harta gitu, itu harus seperti apa untuk urusan warisan itu? Baik. Terkait dengan yang pertama tadi kan, ya karena yang mungkin banyak kita dapatkan kaum muslimin, orang tua misalkan punya harta, punya anak, dan hartanya dibagi-bagikan kepada anak-anak. Boleh nggak dibagi-bagikan? Boleh, kalau bentuknya hibah, bentuknya pemberian. Ya, orang tua memberikan hibah kepada anaknya, boleh saja. Tapi kalau bahasanya warisan, bukan hibah, ini bapak mau bagi warisan biar nanti kalau bapak mati gak ada ribut. Ya, ini sudah sebab keterangan yang namanya warisan itu akan dikategorikan sebagai warisan yang sah kalau terpenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Muwarisnya, pemilik harta yang nantinya dibagi tersebut itu sudah meninggal. Dan dia belum meninggal kok bagi warisan, nanti syaratnya tidak terpenuhi. Ya. Ya kalau dibagi, kita akan membaginya nggak sah. Kalau ditarik kembali, nanti dibagi kembali, jangan protes. Karena pembagiannya apa? Tidak sah. Beda kalau hibah. Ya kalau hibah, ya memang dibeli, anak dibeli. Dan pendapat ya sebagai ulama, kalau hibah boleh anak laki-laki dan perempuan itu sama pemberiannya. Pendapat sebagai ulama, yang namanya hibah itu harus adil, dan ini tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga dibagi sama rata. Kalau itu hibah, orang ya kalau hibah sudah namanya hibah, orang tua nggak cari sahabat, sudah dihibahkan, sudah punya. Ya, itu namanya apa? Dibolehkan. Ya, ada orang paham ya? Dan terkait dengan pertanyaan kedua, ketika ada pasangan suami istri nggak punya keturunan, satunya meninggal, satunya pikun, tidak ada yang apa? Merawat misalkan, tidak ada yang memberi nafkah misalkan kalau dia membutuhkan. Dalam agama kita sebenarnya ada pembahasan terkait dengan masalah nafkah. Siapa itu orang yang wajib menafkahi? Di antara yang wajib menafkahi adalah ahli waris. Ya. Di antara yang wajib menafkahi adalah ahli waris. Sehingga ibu tersebut atau bapak tersebut yang sudah bingung tadi, karena kemudian ahli warisnya kemungkinan besar yang ke samping. Karena kalau ke atas dia jauh ke pikun, apalagi bapak ibunya pasti sudah meninggal. Berarti ahli warisnya yang mana? Yang ke samping. Yang ke samping tadi kita sebutkan. Ya itulah mereka ahli warisnya. Yang harusnya apa? Yang memberikan apa? Memberikan
nafkahnya. Kalau memang dibutuhkan nafkahnya. Ya, kalau dia butuh hartanya di manage, ya, kalau dia punya harta ada walinya namanya. Benar kalau kita orang punya harta sementara dia tidak pandai tasarruf, safi namanya, tidak pandai bertindak terhadap hartanya seperti anak kecil atau orang gila, termasuk tadi yang sudah pikun, itu hartanya dipegang oleh walinya. Nanti walinya melihat apa yang dibutuhkan, maka dia yang memanage hartanya, ya, walinya. Sehingga ya harusnya ada wali, ya, dari keluarganya, ya, wali, ya, dipilih kalau ada keluarganya. Kalau nggak ada, hakim nanti menentukan. Ya. Ada terkait dengan yang ketiga, kalau seandainya orang tua kita dulu-dulunya seperti itu, kita sulit nyari jalurnya. Ya, sementara kita tahunya kita punya harta seperti ini, atau dari orang tua misalkan. Lalu mungkin pembagian warisannya dulu tidak sesuai dengan apa? Syariat. Ya. Kalau kita sulit menelusuri, ya itu tanggungan orang tua. Persen orang tua keliru, kita cuma segala apa? Seolah ya memakai, memanfaatkan yang namanya kita, ya sudah kita pakai. Ya, dengan minta istighfar kepada Allah, semoga Allah mengampuni orang tua kita, kayak nenek kita barangkali keliru dulu. Ya, paling seperti itu. Jadi kalau masih jaraknya dekat, masih bisa diulur, masih bisa diulur, cuma bapak, ya sudah, kelompok dengan saudaranya masih kumpul, masih bisa. Tapi kalau dari kakek nenek, dari buyut, kan sulit tuh. Ya, untuk ngurutnya, untuk ngitungnya siapa yang mati dulu, kadang apa? Sulit. Jadi apa yang sudah sampai kepada kita, ya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Gitu ya. Ya, sudah masuk Isya, ya, kita cukupkan. Lalu kita lanjutkan pada kajian-kajian berikutnya. Billahi ta'ala wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.